Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya sengaja mengundang Mbak Siti ya, mau koordinasi yang kesekian kalinya masalah yaitu hak ahli waris yang berkaitan dengan pihak ACC Kota Bandar Lampung, yang mana yaitu nasabah asuransi jiwa yang meninggal dunia itu, sehingga saat ini belum juga pihak ACC memulangkan dana tersebut. Nah, ini ada cerita menarik ini waktu mereka mendatangin pihak ACC yang ada di Kota Bandar Lampung. Ada salah satu manajernya, apa siapanya, Pak Edwin ya, kepala cabang Pak Edwin pernah bertemu dengan beliau ya, dengan menguatkan sekali. Sebenarnya sudah secara tidak langsung mengakuin bahwa ini memang harus dipulangin gitu. Cuman entah kenapa persoalannya kok sampai hari ini digantung. Coba Mbak diceritakan bagaimana waktu ketemu dari kepala cabangnya Pak Edwin. Ya, kita udah berkali-kali menghubungin kepala kacapnya, tapi selalu menghindar. Udah beberapa kalinya kita ke situ. Awalnya kita tanya, katanya di Jakarta. Saya WA Pak Edwin di Jakarta. Setelah saya selidikin, ternyata dia ada di Bandar Lampung. Dan dia ada di dalam kantor itu. Akhirnya kita datanglah ke kantor itu. Awalnya Pak Edwin nggak mau nemuin terus. Setelah Pak Edwin mau nemuin, karena saya paksa untuk bertemu, itu tadi Pak Edwin ya sudah menjelaskan tentang masalah biaya-biaya yang tersebut. Karena ada bahasa Pak Edwin sama kita, andaikan saya jamin, saya bilang bisa dipulangkan, apa mungkin mereka mau memulangkan dana tersebut? Terus saya tanya ke Pak Edwin, mereka siapa Pak? Tapi belum ada jawaban yang pas dari Pak Edwin, nggak bisa menjelaskan. Nah, waktu kepergok di tangga itu gimana ceritanya Mbak? Saya udah besoknya kan ke sana lagi sama suami. Pas ke sana lagi, satpam itu setiap saya datang selalu bilang, Pak Edwinnya keluar, Pak Edwinnya nggak ada, sedang keluar kan begitu terus. Saya ngomong sama satpam, ada kok di atas, saya udah tahu infonya ada di atas, kata kita kan. Nah, terus pas hari itu kan hari Jumat, semua orang pas sholat Jumat itu udah turun semua dari tangga. Dan saya WA nggak dibalas, padahal online. Udah itu ayahnya tak tanya, ada jalan lain nggak Pak selain tangga ini? Ada mah, jalan belakang, pintu darurat, tangga darurat samping. Ya udah Papa coba lihat di luar. Kalau feeling saya sih Pak Edwin nggak bakal lewat sini karena tahu kita pasti lewat belakang. Ternyata bener, Pak Edwinnya nggak lama kemudian suami nunggu di luar, Pak Edwinnya lewat tangga darurat samping. Setelah ketemu, Pak Edwinnya mau sholat Jumat, negur dulu sama ayahnya, terus saya samperin juga. Saya udah bilang, Pak, saya nggak akan pulang sampai malam pun saya tidur di sini nggak apa-apa kalau nggak kelar masalah ini. Dan surat yang kita layangkan pengen penjelasan biaya lain-lain nggak dijelaskan, saya nggak akan pulang. Karena saya sebagai adik kandung kakak dari almarhum kakak kandung saya benar-benar dituntut karena dari awal semua pengurusan saya. Dari catatan sipil semua apa saya yang ngurus, karena kakak saya ini buta kiu, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, akhirnya dipasrahinlah ke saya dari awal. Nah, Pak Edwin waktu itu menjawab, ya Bu, saya jamin hari ini bisa kelar urusan surat. Nyawa saya taruhin, kata Pak Edwin. Kalau bisa uang pulang semuanya utuh. Gitu. Gimana caranya kita bantu? Udah, setelah itu ngobrol lain. Iya, ya. Jadi pernah Pak Edwin itu membenarkan ya Bu ya, bahwa benar adanya duit 100 kelebihan 102 juta itu ya. Ya, Pak Edwin bilang bisa dipulangin kan kayak gitu kan. Kata Pak Edwin, andaikan saya bisa ngomong dipulangin, apa mungkin mereka mau memulangkan dana itu? Yang kita pertanyakan mereka itu siapa? Nah, dari situlah tidak ada penjelasan selanjutnya. Kalau perusahaan mungkin kan Pak Edwin apa mau perusahaan mulangin Bu, tapi bahasa Pak Edwin itu mereka, makanya saya sampai sekarang ini masih penasaran yang dimaksud mereka siapa, dan kita yang bayar premi gitu loh. Oke ya, begitu ceritanya. Ini sahabat duta, sahabat pena PWDPI. Intinya dari pihak keluarga beliau ini
menuntut kelebihan dari asuransi jiwa 102 juta. Nah, memang pihak ACC ini kan ya Mbak ya sudah memberikan jawaban melalui pengacaranya. Namun jawaban itu nggak masuk di akal, kan nggak ada rincian, hanya ada berita lain-lain. Artinya intinya pihak ACC ini tidak sesuai dengan perjanjian awal, karena perjanjian awal itu adalah kredit dipercepat ya, lunasan dipercepat. Kenapa setelah cair dari dana asuransi jiwa ini sebanyak 610 juta ini terus berubah, ada 100 kelebihan 2 juta ini dimasukkan anggaran apa 100 biaya lain 102 juta. Dengan dasar hukumnya sampai hari ini nggak tahu apa dasar hukum mengalokasikan anggaran 102 juta itu. Ini yang perlu kita clearkan masalah ini biar publik tahu ya, bahwa saya tambah sedikit Bang. Sempat saya tanyakan itu sama dari karyawannya ACC itu yang kebetulan perwakilan dari mereka. Kalau memang biaya lain-lain itu ada perinciannya, saya minta statementnya seperti apa, ditulis, diparaf. Tapi mereka tidak mau. Mereka hanya menjelaskan secara lisan. Nah itu kami kurang puas. Karena yang namanya itu harus ada dasarnya. Dasar hukumnya seperti apa, karena kita menurut perjanjian kontraknya seperti apa. Yang menjadi acuan kami adalah perjanjian kontrak. Karena di situ di dalam perjanjian kontrak, apabila di pelunasan dipercepat, akan dikenakan pembiayaan hutang pokok ditambah plus penalti dan bunga yang sudah berjalan. Nah setelah kita rinci, kita hitung, mereka memberikan print outnya, kok di situ ada biaya lain-lain. Nah itulah yang kami pertanyakan. Biaya lain-lain tersebut nilainya sekitar 102 juta, kurang lebih seperti itu. Dan sementara di penaltinya pun itu yang diterapkan di dalam kontrak perjanjian kontrak hanya 7%. Setelah kami hitung dibuat mereka 10%. Nah, ada apa dengan ACC seperti ini? Seperti itu. Oke. Ini terakhir ada bukti dari legal ACC yang Palembang. Terakhir kemarin tanggal 10 Februari minta ke saya nomor plat polisi mobil kita Fortuner sama akte kematian kakak saya Puji Lestari. Katanya mau proses untuk pengembalian uang. Udah mau diproses untuk pentransferan uang. Dari cabang, dari pusatnya sana? Dari pusat. Pusatnya. Dari pusat legal ACC-nya kemarin terakhir minta malam Jumat, malam dia minta nomor plat Fortunernya sama akte kematian dari catatan sipil. Kata saya seteleponan, ada ini rekamannya sama saya. Katanya mau balasan surat atau bukan Bu, tapi ini proses untuk pengembalian uang. Kayaknya nggak ada. Udah di oke semua kok dari pusat, udah oke. Katanya untuk proses pengembalian uang, ternyata ditarik lagi nggak jadi. Oke, udah jelas kan jawaban dari pihak keluarga. Di sini nampak jelas bahwa diduga kuat duit 102 juta itu digelapkan oleh pihak oknum ACC. Mungkin begitu aja sementara kasus ini akan terus di pull up. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.